Hai, kembali lagi dengan saya, Apoteker Ananda Muhammad Nafi, Sarjana Farmasi. Apoteker dan guru kepercayaan Anda semua. Amin. Sebelum dimulai, saya selalu mengingatkan buat viewer saya yang beragama Muslim, bentar lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bagi para ikhwan dan akhwat yang masih ada hutang puasa, segera dibayar ya sebelum puasa Ramadan hari pertama kita mulai. Semangat. Oke. Jadi konten sebelumnya saya sudah membahas tentang soal pengetahuan kuantitatif. Ada dua ya. Jadi soal PK. Kali ini masih tetap ya terkait dengan subtes UTBK SNBT. Nah, untuk konten kali ini saya akan membahas tentang PM atau penalaran matematika. Tentu ya seperti pada umumnya ya kalau udah dengar nama matematika itu udah pasti sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang ingin di-avoid, sesuatu yang ingin dibuang jauh-jauh, yang kalau ngelihat soalnya itu udah pengen muntah rasanya. Tapi kembali lagi, kalau memang pengen bisa matematika, terutama untuk apa ya, membuat diri kalian tidak stres ketika nanti berada di ruang UTBK SNBT pada hari H itu biar nggak yang terlalu apa ya panik kemudian anxiety ya dan segala macam. Nah, ini memang harus dilawan ya rasa kepanikan itu, rasa kecemasan bahkan rasa ingin apa tidak ingin melihat soal MTK tuh harus dihilangkan ya. Jadi jangan terlalu stres. Kalau stres tuh obatnya kita harus relax, tarik nafas. Kalau perlu nanti jauh-jauh hari sebelum UTBK coba pergi ke apa ya gunung atau laut kalau misal cuacanya oke. Jadi setidaknya untuk bisa tarik nafas sejenak biar nggak terlalu stres, biar nggak terlalu aduh ntar SNBT eh, aku gagal nih, aku pasti nggak bisa matematika ya. Jadi jangan pernah berpikiran negatif, tetap stay positif. Yang penting untuk ngadepin soal SNBT itu harus yakin ya. Trust yourself because you can mengerjakan soal itu ya clear dari awal sampai akhir ya dari UTBK di apa di menit pertama sampai menit terakhir nanti. Oke, kali ini seperti yang saya bilang, saya akan membahas tentang soal PM. Sebenarnya PM itu bisa dibilang katanya itu jauh lebih mudah daripada PK. Tapi ketika nanti banyak testimoni ya, wah PM tuh ternyata susah juga nih soalnya yang testimoni yang apa tahun-tahun lalu yang sudah mengikuti UTBK SNBT PM tuh susah banget. Aduh, nalarnya sampai mentok ini gimana soalnya ini harus gimana? Ya, jadi namanya matematika itu kita belajar dua hal. Yang pertama logika, yang kedua analisis. Nah, PM itu ya, notabene itu full of analisis. Jadi bagaimana kita menganalisis sambil juga logika juga nih, ya. Walaupun memang PM itu mepet-mepetnya juga kita harus punya nalar yang kuat untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang disuguhkan. Ya, berbeda terbalik dengan PK. PK itu harus analisis nih. Wah, kuantitatif angka sekian dengan rumus ini. Aduh, rumusnya apa ya? Aduh, banyak lupanya dan segala macam. Oke, sekarang kalian bisa lihat di layar yang saya tampilkan. Ini ada soal PM ya, salah satu soal latihan PM yang sebenarnya kalau dilihat ini gampang. Sebenarnya gampang banget. Ya, tapi kalau udah ngelihat bentuk soalnya, apalagi ada log-logan nih, logaritma, aduh, logaritma tuh kan banyak banget identitasnya. Harus pakai yang mana nih? Waduh, ada A log A sama dengan 2 log B ditambah berapa gitu. Waduh, berapa jadi berapa? A log B ditambah A log C, aduh jadi apa? Banyak banget. Nah, memang harus dipahami logaritma, trigonometri, kemudian kayak kemarin eksponen itu memang punya banyak sekali identitas. Nah, bagi saya, mau nggak mau kalian harus benar-benar at least hafal ya, karena ketika nanti disuguhkan soal
seperti ini, kalian udah tahu. Oh, kira-kira pakai rumus yang ini. Oh, kira-kira pakai identitas yang ini. Oke? Ready? Ya, kita lihat sekarang. Ada soal PM seperti ini. Seorang teknisi sedang mengukur tegangan, ya. Jadi kata kuncinya mengukur tegangan. Ini kalau kita bicara tegangan itu kan pasti ngomongin fisika banget nih ya. Mengukur tegangan. Oke, saya garis bawahi. Tegangan yang diukur adalah tegangan listrik. Nah, pada dua komponen, sorry ini agak melencong-melencong jadi ngelihatnya jadi nggak enak. Nah, coba saya hapus dulu ini. Nah, saya balikkan lagi. Oke, sebentar. Nah, ini yang diukur adalah tegangan listrik. Yes. Pada dua komponen elektronik yang terhubung secara seri. Tegangan X pada komponen pertama dinyatakan dalam bentuk logaritma. Oke, udah pasti ini penyelesaiannya harus dengan logaritma. Nah, sebagai log duanya di bawah, kemudian X. Ya. Sementara tegangan pada komponen kedua, ya tadi itu pertama, jadi ini komponen pertama. Ya. Nah, kemudian komponen kedua, sip, yang lebih rendah sebesar 2 volt dari yang pertama. Dinyatakan sebagai log duanya di bawah dalam kurung X min 2. Oke, paham di situ ya? Nah, pertanyaannya, pertinggi ini adalah jika jumlah kedua tegangan tersebut adalah 3 volt, berapakah tegangan pada komponen pertama? Oke, ini soal saya bilang ini gampang banget ya. Tapi biar untuk flashback lagi saya akan memberikan review sedikit ya, a little review tentang logaritma ya. Jadi saya tulis di sini logaritma. Ya, kalau udah ngomongin logaritma pasti kaitannya dengan log-logan gitu kan. Log ya. Nah, saya ingin ngasih reviewnya seperti ini. Kan kalian mungkin ada yang jarang nih ngelihat modelan log duanya di bawah, kemudian X, ya kan? Atau log itu duanya di bawah, X min 2. X min 2. Iya, iya Pak, jarang banget nih ngeliatnya kayak gini. Ya, karena kalian pasti akan ngelihat dua log, ya kan? Jadi bukannya di bawah, tapi duanya di atas. Ya, dua log X, misal atau berapa ya? 2 log 16 misal. Ya kan? Kalian sering menghadapi persoalan logaritma dalam matematika, duanya selalu di atas. Sebenarnya, kalian nggak usah khawatir. Toh sejatinya, mau bentukannya log duanya di bawah, atau, atau, ya, ini hanya melenceng ke tenan naon, dua log duanya di atas, itu artinya sama baik ya, artinya sama aja. Karena ini berarti logaritma ini ya, logaritma ini memiliki basis ya. Logaritma ini basisnya du 2 ya kan? Nah, ya jadi logaritma ini memiliki basisnya 2. Beda cerita kalau nanti 3 log. Nah, kalau 3 log atau log 3, tiganya di bawah, itu berarti basisnya 3. 4 log, 4-nya di atas, log atau log 4, 4-nya di bawah, itu berarti basisnya 4. Itu cuman apa ya? Posisi itu tidak mempengaruhi apapun karena itu artinya akan sama. 2 log sama log 2 jadi duanya di bawah
itu artinya sama aja karena toh mereka ini basisnya du dua. Ya, paham di situ ya? Karena kalau kita bicara log, ya, misal nih, 2 log X, ya kan? Sama dengan Y. Log itu pastinya 2 pangkat Y akan sama dengan X, ya kan? Misal contoh, 2 log 16, ya kan? 2 log 16. Ya udah, yang penting 2 ya log 16 itu berarti 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Ya. Jadi 2 kali 2 4. Nanti dikali 4 lagi jadi 16. Ya udah. Kalau ini lokan seperti ini kan pasti turun nih. 4-nya turun. 4 dikali dikali 2 log 2. Ya udah, jadinya kan 4. Karena kan 2 log 2 adalah 1. Nah, kalau prinsip kayak gini misal, oh 2 log 8 sama dengan 3. Seperti itu. Karena kan 8 itu 2 pangkat 3. Jadi nggak usah khawatir. Ya, tapi kalian harus benar-benar paham banget sama basic dari si logaritma. Paham di situ ya? Oke, sekarang kita main ke soalnya. Ya, nanti kalian bisa catat itu di rumah, catat di buku notes atau di buku tulis atau whatever you want. Yang penting kalian paham apa yang saya jelaskan, ya. Oke, sekarang akan saya hapus dulu. Ya, akan saya hapus dulu. Nah, jadi tadi udah paham ya, basicnya. Set, cas. Mantap. Oke, next. Nah, sip. Oke, sekarang kita pisahkan dulu. Kan ini tadi komponen pertama itu bentuknya log 2x. Duanya di bawah ya. Jadi yang pertama itu adalah log 2x. Atau 2 log x. Clear ya. Kemudian yang kedua itu log 2-nya di bawah dalam kurung x min 2. Atau 2 log dalam kurung x min 2. Ya. Jadi mau duanya di bawah, mau duanya di atas, sama aja artinya. Oke. Kalian harus paham di situ, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu. Oke. Nah, sudah nih. Sudah saya bagi menjadi 2 bagian ini. Nah, jika jumlah tegangan tersebut adalah 3 volt, ya, berarti logikanya kita tambahkan. Ya, saya tulis di sini, berarti 2 log X, ya, kemudian ditambah 2 log X min 2 sama dengan 3. Ya, karena sesuai soalnya, jika jumlah 2 tegangan tersebut adalah 3 volt. Mau nggak mau, suka tidak suka, harus ditambah. Ya, sama dengan 3. Nah, berapakah tegangannya? Oke. Nah, kalau menemukan nih persoalan 2 log X, X, dan 2 log X min 2. Tentu kalian tahu ini adalah 2 hal yang berbeda. Maka kita anggap ini adalah B, ya. Ini kita anggap adalah C. Ya, karena 2 hal yang berbeda, jadi perlu kita notasikan ini X ini kita anggap B, kemudian X min 2 ini kita anggap C. Maka menurut identitas logaritma, ketika 2 log B ya ditambah ditambah 2 log C akan menjadi 2 log B dikali dengan C.
Ya, jadi kalian harus ingat identitas ini. Ya. Nah, ya. Jadi di persoalan ini dua log X. Nah, X itu kita anggap komponen satu. Kemudian X min 2 kita anggap komponen dua. Yang pasti X dan X min 2 itu berbeda. Maka kita anggap X itu adalah B, X min 2 adalah C. Paham? Ya. Jadi menurut identitas logaritma, bila 2 log B ditambah 2 log C akan menjadi 2 log dalam kurung B dikali dengan C. Paham di situ ya? Paham ya? Oke, sekarang akan saya hapus ya supaya tidak memenuhi space. Oke. Nah, sip. Nah, ini juga akan saya hapus biar space-nya ada. Nah, nah, oke. Oke, back then. Nah, saya tulis lagi di sini ya. 2 log X ditambah 2 log X min 2 sama dengan 3. Ya, dengan identitas tadi X sebagai B, X sebagai B dan X min 2 sebagai C, maka tadi kan A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Berarti saya akan buat seperti ini. Berarti ini 2 log ya dalam kurung. Nah, X dikali X min 2. Nah, ya kan? Sesuai dengan identitas tadi. Ini X-nya itu adalah B, X min 2 adalah C. 2 log B dikali dengan C. Paham ya? Nah, sama dengan 3. Oke, sekarang kita kalikan. Berarti 2 log. Nah, ini kan dikali nih. X dikali X, udah pasti X kuadrat. Nah, dalam kurung, biar lebih enak. X dikali min 2 berarti min 2 X. Ya kan? Sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah di sebelah kanan 3. Sebelah kiri 2 log. Nggak ada lognya nih, tiganya nih. Nah, bagaimana? Apakah bisa langsung mengerjakan 2 logs X kuadrat min 2X sama dengan 3 bisa langsung dikerjakan seperti aljabar pada umumnya? Tidak, ya. Kenapa? Karena tiganya ini tidak ada kawan lognya, ya, atau tiga ini belum berbentuk logaritma. Maka kuncinya tiga ini kita harus rubah dalam bentuk logaritma. Tapi ingat, di sini yang tadi saya bilang basic. Di sini base-nya 2 log. Berarti tiga ini harus kita bentuk dalam logaritma yang berbasis 2. Paham di situ ya? Oke, sekarang kita cari 2 log 2 itu udah pasti 1, ya kan? 2 log 3 ya nggak mungkin, ya kan? Kemudian 2 log 4. 2 log 4 itu kan berarti 2 log 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 2 dikali 2 log 2. A log A 1. 2 kali 2 log 2 berarti kan 2. Nah, nggak mungkin juga, ya kan? Coba kalau di 2 log 8. Nah, 2 log 8 ini kan berarti 2 log 2 pangkat 3. Nah, turunin 3 kali 2 log 2. 3 kali 1, 3. Nah, jadi 3 ini kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma yang berbasis 2, maka ditemukanlah 3 ini kita rubah menjadi 2 log 8. Paham ya? Adik-adik semua, rekan-rekan semua ya. Oke, ini akan saya hapus. Sip. Nah, jadi 3 ini kita harus rubah ke dalam bentuk log. Ya, dalam bentuk
logaritma. Oke, saya akan hapus biar space-nya cukup lagi. Nah, back. Sip. Ya, tadi kan 2 log dalam kurung X, kurung lagi X min 2 sama dengan 3. Nah, kita rubah tiganya. Berarti sini kita tetap 2 log. Ini kita langsung kalikan aja. X dalam kurung X kuadrat min 2X sama dengan 2 log 8. Karena apa? Set, set. Bisa kita coret, ya. Sekarang kita keluarkan X min 2. X kuadrat min 2X sama dengan 8. Nah, 8-nya kita pindah ke sini, say. Berarti X kuadrat min 2X karena di sini positif, pindah ke kiri jadi negatif. Min 8 sama dengan 0. Nah, ini gampang. Kalian ingat perkalian faktor kan? Berarti kita bikin nih 2 kurung di sini. Set, 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 set. Sama dengan 0. Ya. X kuadrat min 2X min 8. Yang pasti di belakangnya min 8, mau nggak mau ada min plus. Ya kan? X kuadrat min 2X min 8 ya. Saya tidak akan memerinci terlalu gimana-gimana. Tentu kalian pasti akan ingat ya. X kuadrat min 2X min 8 itu sama dengan di sini berarti X min 4 X plus 2. Ya kan? Sekarang kita buktikan. X dikali X, X kuadrat. Ya kan? Kemudian X dikali 2, 2X. Min 4 kali X, min 4X. Min 4 dikali plus 2 jadi min 8. Nah, 2 dikurangin 4 kan min 2. Clear nih ya? Ditemukan ada X min 4 dan X plus 2. Nah, jawabannya yang mana nih Pak Nanda? Tentu kalian tahu namanya sistem memenuhi tidak memenuhi. Ada memenuhi dan tidak memenuhi. Logika. Di situ kan jawabannya nggak ada negatif. Ya kan? Berarti mau nggak mau harus positif. Nah, kalau X min 4, ya kan? X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya 4. Nah, kalau X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya min 2. Nah, yang tadi saya bilang, nggak mungkin kan volt itu dalam bentuk negatif, dan di situ juga opsinya nggak ada yang negatif. Berarti yang memenuhi adalah X sama dengan 4. Maka jawabannya adalah B. Nah, paham semua? Semoga bisa dipahami penjelasan saya dan bisa dijadikan catatan untuk kalian dan untuk bahan pembelajaran kalian. Oke, thank you so much. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya dari Apoteker Ananda Muhammad Nafi. See you, have a nice weekday. Semoga sebelum puasa Ramadan sudah menyelesaikan hutang-hutangnya dan puasa nanti lancar ya. Tidak ada halangan, tidak ada sakit-sakit kecuali kaum akhwat yang pasti akan ada lampu merahnya. Thank you so much. Bye-bye.